Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dari kelas 7E dengan matkul atau mata kuliah dasar pemrograman mobile. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu tugas 2. Nah, di sini saya telah membuat rangkuman dari video yang telah saya upload juga di YouTube. Nah, pada slide pertama ini, di sini terdapat penjelasan tentang JavaScript yang pertama. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat situs web interaktif, aplikasi web, dan aplikasi seluler. JavaScript dapat digunakan di semua browser web modern. Untuk mempelajari JavaScript, kita dapat memerlukan editor teks dan browser web. Nah, variabel adalah juga untuk menyimpan data. Variabel tersebut juga terdapat pada JavaScript. Tipe data JavaScript termasuk string, number, boolean, array, dan juga objek. Nah, operator JavaScript termasuk yaitu plus, minus, kali, tanda bagi, persen, dan juga plus plus. Dan kita dapat melihat di sini selanjutnya ada banyak tanda-tanda yang lain. Nah, perulangan JavaScript termasuk yaitu ada for, while, dan do while. Nah, pernyataan kondisi JavaScript termasuk itu ialah if, else, dan switch. Pada slide kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan JavaScript. Nah, cara menggunakan JavaScript yaitu kita memerlukan editor teks dan browser web. Kita dapat menggunakan editor teks untuk menulis kode JavaScript dan browser web untuk menjalankan kode tersebut. Nah, di sini juga ada konsep dasar yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada sintaks, variabel, dan tipe data, operator, kontrol aliran, fungsi, DOM, dan juga event. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu tentang konsep dasar tersebut. Yang pertama ada sintaks, cara menulis kode yang benar. Jadi sintaks ini ialah codingan-codingan yang akan dimasukkan. Lalu di sini ada variabel data, variabel dan tipe data, yaitu cara menyimpan dan memanipulasi data. Yang ketiga ada operator, yaitu cara melakukan perhitungan dan perbandingan. Yang keempat ada kontrol aliran, yaitu cara membuat keputusan dan mengulang kode. Yang kelima ada fungsi, yaitu cara membuat blok kode yang dapat digunakan kembali. Yang keenam ada DOM, yaitu cara berinteraksi dengan elemen HTML. Nah, dan yang terakhir ialah event atau cara merespon aksi pengguna. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas. Nah, materi yang dibahas dalam video ini ialah ada 10 materi, yaitu variabel dan tipe data, lalu ada operator JavaScript, lalu ada perulangan JavaScript, lalu ada pernyataan kondisional JavaScript, lalu ada array JavaScript, lalu juga ada metode array JavaScript, dan juga metode JavaScript. Selanjutnya ialah objek JavaScript, DOM JavaScript, dan terakhir yaitu ialah Ajax JavaScript. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari video kedua, yaitu dokumen objek model dalam JavaScript. Nah, DOM. Apa itu DOM? DOM adalah representasi objek dari halaman HTML. Ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML dari JavaScript. DOM itu juga kepanjangan dari dokumen objek model, seperti yang kita tahu tadi, adalah representasi struktural dari sebuah dokumen HTML atau XML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh bahasa pemrograman seperti JavaScript. Nah, jadi DOM sebagai sebuah pohon, kita anggap aja dia itu node-node di mana setiap node mewakili sebuah elemen HTML, seperti div, p, dan image, dan juga lain-lain. Selanjutnya ialah terdapat poin pada video kedua tersebut, yaitu elemen manipulasi, selektor data, styling, event, dan juga tugas. Nah, tugas ini ialah tugas mempraktekkan DOM yang terdapat pada video tersebut. Nah, yang pertama ialah elemen manipulasi. Kita dapat menambahkan, menghapus, memodifikasi elemen HTML menggunakan DOM tersebut. Lalu ada selektor data. Kita dapat menggunakan selektor data untuk memilih elemen HTML berdasarkan atribut atau kelas pada mereka. Lalu yang ketiga ada styling. Kita dapat menggunakan DOM untuk mengubah gaya elemen HTML. Lalu ada event. Kita dapat mengubah DOM untuk mengenangi peristiwa seperti klik mouse atau perubahan keyboard. Dan terakhir kita akan diberikan tugas untuk mempraktikkan keterampilan DOM kita pada video tersebut. Nah, kenapa DOM itu penting?
DOM itu mempunyai 3 poin penting, yaitu interaktivitas, manipulasi elemen, dan juga event handling. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin tersebut. Yang pertama, interaktivitas, yaitu DOM memungkinkan kita untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Nah, jadi DOM ini berguna untuk membuat berkreasi ya bagi kita. Kita bisa mengubah isi gaya, dan struktur halaman secara dinamis tanpa perlu membuat ulang seluruh halaman. Yang kedua ada manipulasi elemen. Nah, dengan DOM, kita dapat mengakses dan memodifikasi setiap elemen HTML di halaman. Kita juga bisa menyembunyikan, menampilkan, menambahkan, menghapus, atau mengubah atribut dari suatu elemen. Dan terakhir ada event handling, yaitu DOM memungkinkan kita untuk menanggapi berbagai event yang terjadi pada halaman, seperti ketika pengguna mengklik tombol, mengarahkan mouse ke suatu elemen, atau mengetik di dalam sebuah form. Jadi DOM itu bisa membuat kita untuk berkreasi pada sebuah web. Di sini juga ada konsep dasar DOM. Di sini ada sekitar 5 dasar. Yang pertama ialah node, elemen node, text node, atribut node, dan terakhir dokumen node. Nah, pada node, setiap halaman HTML, teks, atribut, dan juga komentar dalam dokumen dianggap sebagai sebuah node. Ya, yang kedua ialah elemen node, mewakili elemen HTML seperti div, image, dan lain-lain. Yang ketiga ada text node, yaitu mewakili teks di dalam elemen. Yang keempat ada atribut node, yaitu mewakili atribut dari sebuah elemen. Dan yang terakhir ialah dokumen node, mewakili seluruh dokumen. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh DOM? Di sini DOM bisa mengubah isi teks, mengubah gaya, menambahkan atau menghapus elemen, mengubah elemen bergerak, dan juga menanggapi event. Mengubah isi teks seperti mengganti teks dalam elemen, mengubah gaya seperti mengubah warna, ukuran font, margin, padding, dan juga properti CSS lainnya. Nah, lalu menambahkan atau menghapus elemen, menambahkan elemen baru ke dalam DOM atau menghapus elemen yang sudah ada. Lalu membuat elemen bergerak, yaitu membuat animasi dengan mengubah posisi elemen secara berkala. Dan yang terakhir menanggapi elemen, membuat halaman web menjadi lebih interaktif dengan merespon aksi pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.